Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. Kemudian yang terhormat kepada Bunda Haryati SPD MPD selaku Kaprodi Piaud di IAIN Ternate. Kemudian terhormat kepada Bunda Diana SPDI MPD selaku Kaprodi PG Piaud Universitas Muhammad. Yang terhormat kepada Bunda Darmawati SPDI MHI selaku Kaprodi Piaud di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, dan juga yang terhormat kepada Bunda Ratu Mustikarini MPD selaku Kaprodi eh, Piaud di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Dan juga saya sampaikan selamat datang peserta yang hadir di webinar kali ini. Salam sehat untuk semuanya. Izinkan saya sebelumnya untuk menyapa narasumber kita hari ini. Bapak Yasuli bin William, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik, sehat Ini dan tetap semangat. yang jawab. Nggih. Selanjutnya, puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita sama-sama berkumpul saat ini secara daring nggih, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan terlebih dahulu, saya selaku moderator saat ini Wiji Cahyanti Ning Saputri. Kemudian kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk yang baru gabung, ya Bunda. Mohon maaf barusan terjeda. Eh, untuk Bunda narasumber kedua, apakah sudah hadir, ya Bunda? Bunda Miftahul Jannah. Oke. Untuk materi kami ucapkan selamat datang dan salam kenal pada narasumber saat ini, eh, Bapak Yasuli, dengan dalam acara Mutu Manajemen Lembaga Satuan PAUD dengan tema pengembangan kurikulum PAUD dan desain pembelajaran berbasis internasional. Untuk materi yang akan disampaikan hari ini sudah saya jelaskan tadi, yakni pengembangan kurikulum dengan desain pembelajaran berbasis internasional. Dan untuk rekan-rekan, saya harapkan dapat memanfaatkan apa yang dan langsung akan ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin bisa digunakan sebaik-baiknya kesempatan ini ya, yang mungkin tidak datang dua kali, mumpung narasumber kami dari Thailand yang kebetulan juga ahli di bidang PAUD. Baiklah, kegiatan webinar kali ini, marilah kita buka acara webinar ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selanjutnya, pemaparan materi hari ini kepada Bapak Yasuli, kami persilahkan.
Eh, bentar. Bisa lihat, bisa dilihat Bu Wiji. Bisa, Pak. Oke, Eh, ampun Bapak. ya ya, jadi suaranya enggak macet-macet ya sedikit. Apakah dari saya bisa mendengar dengan baik? Kedengaran, Pak? Saya dikasih waktu Terdengar. berapa? Saya dikasih waktu berapa, Bu Wiji? Halo? Pak, mungkin 1 jam, karena nanti dibagi 3 sesi. Ya, dikasih waktu berapa saya? 60 menit sepertinya, Bapak. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa bertemu secara daring online pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW Tapi kalau misal biasa yang Pak, dia sulit tuh jam setengah 3, jam 2 itu sudah selesai biasanya. yang saya hormati pembawa acara ya Bu Wiji, ada ibu-ibu Kapodi di beberapa institusi dan perguruan tinggi, bapak-bapak, ibu guru yang ikut berserta dalam acara ini apa kayak Bunda. Semuanya saya ucapkan terima kasih sudah memberikan apa ya peluang memberikan saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan dengan bahasa saya bisa dipahami, bisa ditangkapi sehingga bermanfaat nanti insya Allah amin ya rabbal alamin. Eh, saya sendiri ingin memperkenalkan diri dulu sebelum kita masuki ke acara atau materinya. Saya sendiri nama Materi lain, Yasuli Pak Yasuli. Indulem. Itu bukan Eh, pemateri. Itu bukan pemateri. Itu kalau sampai didengar kaprodi lain. eh, Dulu Makanya nih, saya pernah saya lupa, ada ngomong, saya eh, juga ada pikiran di kalau Indonesia. Sejak tahun ada 2000 kepikiran saya ketemu kalau dulu di UAD Ahmad Dahlan Yogyakarta S1-nya dan menumpuk S2 di UNY IKIP Karangmalang di Jogja juga. Jadi ya itu kurang bukan lebih pemateri ya. 12 tahun di Indonesia. Alhamdulillah eh, berkat ya saya harus banyak berterima kasih kepada Indonesia yang telah memberikan saya ya pengetahuan ya sampai sekarang bahasa Indonesia tetap saya gunakan sehingga pada hari ini juga tetap saya menggunakan bahasa Indonesia insya Allah. Jadi Jawanya agak sedikit berkurang ya, sudah lama tidak menggunakan bahasa Jawanya. Alhamdulillah dengan tema pada hari ini pengembangan kurikulum ya, pengembangan kurikulum PAUD dan desain pembelajaran berbasis internasional. Saya coba sharing dari pengalaman yang saya mendapatkan di sana maupun setelah kembali ke Thailand, saya berkecimpung atau tetap berada di dunia pendidikan. Sampai sekarang saya mendirikan sekolah PAUD dan SD. Banyak teman saya yang dari Indonesia kunjung ke tempat saya untuk melakukan research dan lain sebagainya. Ya, Alhamdulillah, eh, kenapa harus apa ya memberikan atau memberikan makna yang lebih
di bidang PAUD atau di tingkatan PAUD. Nah, karena bila anak-anak itu anak dilahirkan di atas namanya fitrah bersih. Saya mulai dengan hadis dari Bukhari ya. Setiap anak itu yang lahir tidaklah dilahirkan kecuali di atas fitrah suci. Udah orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi dan Nasrani atau Majusi dan lain sebagainya. Kalau kita tangkap dari sini bahwa kita juga banyak hadis, banyak ayat Quran, banyak mabusor yang mengatakan bahwa anak di usia dini itu sangat penting untuk memulai pendidikan. Jadi anak usia dini itu seperti langkah pertama. Kita mulai hari-hari kita dalam dunia kerja itu langkah pertama. Ketika langkah pertama dari pintu rumah keluar itu kita pede, percaya diri, Bismillah dengan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya hari ini saya mampu dan bisa berjalan dengan lancar agenda saya pada hari ini. Ketika langkah pertama dijalankan, insya Allah langkah selanjutnya akan berjalan lancar. Maka saya anggap bahwa anak di usia dini itu yang namanya golden age itu merupakan langkah pertama. Kalau kita menyinggung sedikit dari teorinya Bloom mengatakan bahwa pengembangan intelektual pada anak itu dari usia 0 sampai 18 itu yang paling menonjol 50 sampai 80 itu di usia 0 sampai 8. Kalau 8 sampai 18 itu sedikit. Kita bisa lihat bahwa itu hanya 20% perkembangannya. Nah, dari sini bisa lihat bahwa betapa pentingnya perkembangan otak si anak kecil. Dia bisa menyerap apapun walaupun tanpa menghafal atau berbicara. Dia hanya mendengarkan. Saya setiap hari saya sama anak PAUD, saya bisa melihat perkembangannya dari pagi sampai sore. Bagaimana perkembangannya dari awal hari pertama masuk sampai 1 bulan, 2 bulan. Dan setiap minggu saya ada evaluasi. Evaluasi tersebut itu bisa membuat saya tahu bahwa perkembangan anak di usia PAUD itu sangat penting. Itu bisa membawa mereka itu ke jenjang pendidikan yang selanjutnya itu lebih bagus. Kalau dia mempunyai kedisiplinan, mandiri, berani untuk memutuskan, berani untuk melakukan apapun dengan dirinya sendiri. Apalagi dengan dilandasi dengan yang namanya agama. Maka golden age ini sangat penting. Kalau sekarang ini dalam minggu ini kita mendengar bahwa ada kejadian di Malaysia yang sekarang itu Adeh Sarah. Di Thailand anak SMA kelas 5 mukul-mukul tendang gurunya dikarenakan dia mendapat nilai yang kecil dibanding dengan teman-temannya dihabisi gurunya. Hal-hal ini sebenarnya tidak harus terjadi di dunia pendidikan. Tapi sekarang di mana-mana terjadi. Apalagi yang dikagetkan di Malaysia, yang seharusnya itu lebih kental ya di Malaysia, di Indonesia sekarang gitu. Kalau di Thailand kami mayoritas Buddha. Jadi agamanya kalau dikatakan ya agak sedikit kurang. Ya. Kalau wajar kalau seandainya ada kekerasan terjadi di sekolah, kalau pagi sampai sore di sekolah sama temannya, tapi lain waktunya dia sama teman di luar sekolah itu dengan teman-teman yang non Muslim. Kadang-kadang lingkungannya itu sendiri bukanlah Muslim. Dan hal ini tetap dan selalu terjadi kejadian seperti ini
di sekolah, di pendidikan. Ini menjadi tanda pertanyaan. Saya sengaja dengan kondisi sekarang, saya sengaja masukkan bahwa apakah nanti kita akan menciptakan seorang anak, itu aja sebagai anak yang beriman, bertakwa, anak yang soleh, anak yang solehah, atau akan dilahirkan seorang anak yang monster, yang sebaliknya, seperti itu, yang dia orangnya emosi dan lain sebagainya. Pertanyaannya, salahnya siapa sampai terjadi hal seperti itu? Hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang tidak mau bahwa anak kita akan menjadi anak yang monster. Nah, mau salahkan siapa? Mau salahkan pemerintah, mau salahkan kurikulum, mau salahkan guru. Tapi sekarang yang menyalahkan itu atau yang disalahkan itu adalah seorang guru. Mau tidak mau guru menjadi target kesalahan, bahwa apapun yang terjadi lah guru lah yang harus disalahkan. Semua yang terjadi di sekolah. Maka di sini menjadi tanda pertanyaan sebagai kita sebagai seorang guru bahwa mau dibawa kemana murid-murid kita, anak-anak kita. Kurikulum seperti apa yang harus diterapkan. Pembelajaran seperti apa, metode seperti apa, teori seperti apa, tingkah laku seperti apa yang harus diterapkan di sekolah sehingga melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, beriman sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Hal ini menjadi tanda pertanyaan dan menjadi buat kita semua. Jadi pendidikan perlu pendidikan yang bermutu. Kita selalu bahas bagaimana pendidikan yang bermutu. Saya konklusinya bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang menimbulkan kepuasan terhadap stakeholder, terhadap wali santri, terhadap customer. Bagaimana kita tahu ketika orang tuanya merasa puas dan sekolah itu menjadi sekolah favorit? Kita bisa membandingkan bahwa ketika sekolah A, B terletak tidak jauh sekitar 100 meter A, B, C, D. Tapi ada satu sekolah yang menonjol. Banyak orang tua yang mengirimkan murid anak-anaknya ke sana. Berarti itu sekolahnya itu menimbulkan kepuasan terhadap orang tuanya. Istilahnya bahwa anaknya ada perubahan ke arah yang positif. Tidak mungkin mereka akan kirimkan anaknya kepada sekolah yang membuahkan anaknya yang arah ke negatif. Berarti kenyataannya itu bisa terlihat. Nah, swasta maupun negeri. Tetap saya bisa melihat bahwa sekarang kan banyak saingannya. Saya kalau di Indonesia, tapi di Thailand itu banyak saingannya. Swasta maupun negeri. Itu saling bersaing untuk menambah jumlah kuota anak-anak di sekolahnya. Karena banyak yang sekolah sudah ditutup karena murid-murid atau santrinya tidak tercapai kuota yang ada. Maka ini sering terjadi di Thailand. Maka masing-masing itu berkompetensi. Bagaimana sekolahnya paling bagus, paling baik di semua ya sisi. Maka di sini pendidikan yang bermutu adalah yang seluruh kompetensinya dan persyaratannya, nah, itu ketentuan dan yang diinginkan pelanggan memenuhi seperti Anda memakan ketika Anda merasa enak dan puas, maka Anda akan sering datang ke warung-warung tersebut dan pesan lagi makanan yang tersebut dan kepada orang lain bahwa ini makanannya bagus di sini, bersih, enak, baru dan menyehatkan dan dan memberikan kesehatan seperti itu.
Maka sekolah juga sama. Saya berusaha membandingkan bahwa sekolah atau warung atau apapun sekarang dunia bisnis itu tidak jauh berbeda. Ya, ketika pendidikan memenuhi persyaratannya, menimbulkan kepuasan terhadap pelanggan, maka itulah sekolahnya bermutu. Jadi untuk meningkatkan mutu pendidikan itu ada beberapa faktor yang ini ya. Yang pertama, kepemimpinan yang efektif. Sekolah walaupun kurikulumnya bagus, sekolahnya bagus, tapi kalau kepemimpinannya atau pimpinannya kurang efektif, pasif, maka tidak berjalan gitu. Selalu ada evaluasi dan perbarui kurikulum. Kurikulum tetap harus selalu diperbarui sesuai dengan pengembangan zaman. Banyak yang menanya bahwa kapan kurikulum harus berubah, kapan harus memperbarui. Ya, sesuai dengan perubahan zaman dan sekolah sendiri mempunyai wewenang untuk merubah kurikulum sebagian sesuai dengan kepribadian sekolah setempat. Ya. Atau ada kurikulum, ada yang namanya kurikulum sendiri bisa disisipi di situ. Yang kedua, kualitas pengajar yang tinggi. Yang ini yang dipertanyakan sebagai seorang guru. Kok guru di sini ngajarnya beda dengan guru di sana? Nah, guru di sini tidak menggunakan media. Guru di sini kok ngajarnya cuma di kelas saja, tidak pernah bawa keluar ruangan, tidak pernah membuka wawasan anak. Maka ini akan kembali kepada seorang guru bahwa apakah kita seorang guru yang mempunyai sertifikasi guru mengajar itu sudah melaksanakan tugas atau amanahnya sesuai dengan apa yang telah dipelajari dan menjadi seorang guru. Karena tanggung jawab seorang guru itu lebih daripada pekerjaan yang lain. Berat dipertanyakan lagi, bertanggung jawab di dunia dan akhirat nanti. Maka ada beberapa berita yang terjadi dan gurulah selalu difokuskan di sana. Maka yang selanjutnya sejahteraan siswa dan keamanan. Ini juga seperti di Malaysia ya, sejahteraan dan keamanan. Apakah sekolah besar menjamin keamanan seorang anak, seorang siswa? Tidak. Ini sudah jelas terjadi bahwa sekolah besar di Malaysia yang terkenal juga akhirnya sampai tidak bisa memberikan sejahteraan siswa dan keamanan terhadap seseorang siswa yang ada di situ. Ini kalau bisa terjadi, ini akan menimbulkan seorang orang tua santri dan murid bahwa kalau memang sekolah ini ada keamanannya, ada kesejahteraannya, kualitas gurunya bagus, pendekatan guru dengan wali santri bagus, insya Allah saya kira banyak orang akan membawakan anak-anaknya ke sekolah. Selanjutnya keuangan, ini yang paling susah. Keuangan Jadi kalau keuangan terbatas, akan segala halnya itu tidak bisa berjalan. Tapi saya kira dengan kekreativitas seorang guru, itu tidak menutupi kemungkinan bahwa semuanya atau proses belajar mengajar di kelas itu tetap berjalan. Selanjutnya identitas sekolah. Akhirnya harus menonjolkan apa sih identitas sekolah. Ini masih dalam hal untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bahwa ketika identitas sekolah diketahui bahwa sekolah A dengan sekolah B itu ada perbedaan. Sekolah A itu fokus kepada bahasa, sekolah B itu fokus kepada
kemampuan dari segi kemampuannya. Nah, itu akan berbeda. Yang selanjutnya kolaborasi dengan stakeholder. Maka kolaborasi dengan stakeholder yang ada di tempat itu sangat penting. Jadi semuanya faktor yang dimunculkan di sini adalah hal-hal yang perlu ditimbangkan kembali masing-masing poin dan dipelajari dengan benar bahwa apa sih sebenarnya yang harus ditempuh, harus difaham, harus dilaksanakan pada masing-masing poin tersebut agar supaya bisa meningkatkan mutu pendidikan. Kita kembali ke sekolah, kembali ke kurikulum, bahwa salah satunya adalah memperbarui kurikulum. Kurikulum di sini mau membawakan kesuksesan atau kegagalan atau tidak. Jadi kurikulum merupakan petunjuk atau merupakan kunci. Kurikulum merupakan kunci atau petunjuk mau dibawa kemana murid kita, santri-santri kita. Mau dibawa kemana dari bidang bahasa, dari skillnya, atau dari apanya. Mau dibawa dia sebagai seorang agamawan, atau dia dibawa kemana. Itu nanti dari kurikulum yang sudah ditetapkan. Ini hal yang saya kira semuanya sudah paham bahwa kurikulum sebagai kunci, sebagai petunjuk arah, maka sangat penting ketika memperbarui atau menetapkan kurikulum di sekolah dengan disisipi dengan kurikulum lokal. Ya, ini sangat penting. Kadang-kadang kita tidak menganggap penting dan menghiraukan kurikulumnya, hanya merancang yang penting ada. Nah, yang mengatakan yang penting ada kurikulum ya sudahlah. Nah, nanti kita pentingkan ketika di kelas saja. Banyak yang mengatakan seperti itu. Akhirnya guru-guru pun kalau sudah mengganti guru itu tidak ada kurikulumnya. Yang baca adalah RPP yang ada di buku yang dirancang oleh perusahaan yang menjual buku tersebut. Tidak lagi menganggap penting yang namanya kurikulum. Yang akhirnya ya sudah hasilnya tidak sesuai dengan kurikulum yang ada. Bahwa kalau kembali melihat kurikulum yang dirancang oleh negara, oleh para ilmuwan, itu dalam Pancasila itu menciptakan anak yang beriman. Nah, jadi fungsi kurikulum di sini kalau kita lihat bahwa kalau untuk guru, kurikulum itu sebagai fungsinya sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Apakah ada seorang guru tidak pernah membaca kurikulum sekolah? Saya kira ada. Kemungkinan ya, tidak menutupi kemungkinan bahwa ada seorang guru yang tidak membaca kurikulum sekolah, tidak mempelajarinya, dan tidak menerapkannya di kelas. Karena kebanyakan membaca RPP dari buku yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, kepala sekolah berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Ini juga perlu ada tanda bertanya bahwa apakah kepala sekolah itu banyak kesibukan, apakah baca tidak kurikulum sekolah itu, memperbarui tidak kurikulum sekolah itu dari tahun ke tahun, apakah sudah beberapa tahun tapi tidak pernah ada perubahan kurikulum. Untuk orang tua itu sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Ini saya kira ada atau tidak. Apakah seorang tua itu akan menghiraukan apakah ada tidak kurikulum atau tidak ada. Yang penting mereka kirim anaknya ke guru. Sudah angkat tangan. Tanggung jawab seorang guru adalah mengajarkan anak saya, bukan saya. Ini pemahaman yang salah sebenarnya.
ketika ada pertemuan wali santri di sekolah. Sebenarnya kurikulum atau tujuan pelaksanaan sekolah, identitas sekolah yang ingin menciptakan seorang murid itu akan mau jadikan mereka seperti apa. Itu seharusnya disampaikan kepada seorang tua. Bahwa kalau anak Anda ke tempat saya, di sini akan menciptakan anak Anda sebagai A, B, C, D. Jadi mereka paham. Jadi ada kesepahaman, semuanya paham sama bahwa inilah kurikulum di sekolah ini. Karena tidak mungkin kurikulum itu sama, karena harus berubah sesuai dengan kepribadian sekolahnya. Jadi masing-masingnya berbeda. Selanjutnya masyarakat itu sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaraannya proses pendidikan di sekolah. Sebenarnya ada musyawarah kepada masyarakat sekitar juga. Tapi saya kira di Thailand sendiri, bukan di Indonesia. Saya kurang tahu di Indonesia ya. Di Thailand itu jarang. Yang tahu kurikulumnya itu hanya sekolah dengan guru. Tapi orang tua saya kira tidak ada yang tanya bahwa apakah kurikulum di sekolah ini seperti apa. Masyarakat mau nanya tidak mungkin. Nah, dan orang tua yang satu dalam 100 orang ini ada satu atau tidak ada sama sekali. Ini hal yang terjadi bahwa sistem yang dirancang dari awal bahwa masyarakat, orang tua, kepala sekolah, guru, semuanya harus paham keadaannya kurikulum yang sesuai dengan Pancasila negara yang ada. Tapi akhirnya semua tidak jalan sesuai. Maka sistem pendidikan tidak jalannya tidak sesuai dengan seharusnya. Karena yang pahami kurikulum ada dua, guru sama sekolah, sama kepala sekolah saja. Ya, ini istilahnya nggak usah diinikan. Jadi kapan harus melakukan pengembangan kurikulum? Ya, ini sudah terbiasa mendengar bahwa ketika tidak lagi sesuai dengan tuntutan, tidak lagi sesuai dengan pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Artinya sudah up to date, artinya sudah X, tidak up to date lagi, maka harus di up to date lagi kurikulumnya. Tidak sesuai dengan dunia kerja, jelas. Kalau kurikulumnya tidak ada perubahan, maka anak-anak yang melanjutkan ke tingkat selanjutnya itu tidak sesuai dengan dunia kerja. Dunia kerja sudah berubah, mereka masih menggunakan kurikulum lama. Skillnya tidak dikembangkan, maka akhirnya mereka tidak akan mendapatkan kerja yang bagus. Karena skillnya sudah tidak ada. Tahapan pengembangannya ya ada di kelas, ada di bidang studi, ada di sekolah dan nasional sebagai penetapan ini kurikulumnya. Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan kurikulum ya? Saya cuma pendidik jelas ya, guru, orang tua, masyarakat dan pemerintah. Tapi sekarang nyatanya itu yang terlibat saya kira hanya pemerintah. Saya hanya mengetahui dan yang merubah itu pemerintah. Jadi menggunakan wewenangnya pemerintah yang pagar yang memahami pendidikan itu merubah sendiri. Akhirnya stakeholder seperti masyarakat, orang tua itu tidak berperan karena mereka tidak tahu mau baca apa, tidak paham akan kurikulum yang berlaku sekarang dan yang sudah berlaku maupun yang akan diubah. Maka yang paham hanya pemerintah saya sekarang. Nah, mungkin bisa mengikuti guru membaca dan lain sebagainya, tapi tidak ada wewenangnya, tidak disertaikan untuk dalam perubahannya kurikulum. Maka ini sistemnya saya tidak sesuai, sehingga diikuti orang tua dan masyarakat dan pendidik untuk merubah kurikulum. Saya kira ini akan terjadi kurikulum yang bagus, sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana ini nggak usah ya. Ini perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka.
Bayang tanya kenapa pemerintah Indonesia kurikulum K13 belum maksimum dilaksanakan, digelarkan. Sudah dipindah lagi ke kurikulum Merdeka. Eh, apa sih bedaannya? Kalau saya kira ini banyak yang hedar ya di mana-mana bahwa perbedaan kurikulum 13 dengan Merdeka itu apa? Intinya saya kira itu di pelaksanaannya. Di realitanya itu banyak yang, maksudnya kurikulum Merdeka itu banyak pelaksanaannya daripada kurikulum 12, 13 seperti itu. Itu kesimpulannya seperti itu. Jadi ada perubahan. Thailand sendiri sudah lama, puluhan tahun tidak ada perubahan kurikulum. Baru tahun kemarin, tahun ini ya, ada perubahan. Tapi itu hanya sebagian yang siap mau berubah kurikulumnya ke kompetensi. Saya kira tidak, saya sudah baca dan tidak jauh berbeda dengan kurikulum Merdeka. Istilahnya Indonesia, Thailand itu di pemerintah itu saling komunikasi sehingga kurikulum yang keluar yang baru itu tidak jauh berbeda dari pada Indonesia dan Thailand. Ya, di arah atau di fokusnya ke pada kompetensinya. Jadi kurikulum kalau kita paham tadi bahwa kurikulum itu dirancang sebagai kunci, sebagai petunjuk, sebagai arahan, maka kurikulum di sini sebagai jantung pendidikan, yakni membentuk kepribadian bangsa. Karena sudah dirangkum sedemikian mungkin sesuai dengan Pancasila yang ada, maka mau tidak mau ya kurikulum yang ada sebagai jantung pendidikan. Karena mau dibentuk kemana? Anak tahun ini berapa juta orang mau dibentuk seperti apa, maka dimasukkanlah ke dalam kurikulum. Dalam beberapa tahun ini mau dijadikan apa anak bangsa ini, maka ke dalam kurikulum. Nah, agar nanti ganti macam-macam ya masukkanlah dalam kurikulum. Bahwa nanti anaknya harus menjadi aktif atau pasif, masukkanlah ke dalam kurikulum. Itu hal-hal yang sudah dipikirkan oleh orang atas seperti itu. Kurikulum merupakan senjata negara, yakni mengarah dan menggerak. Selain menjadi jantung, di sisi lain menjadi senjata. Mau membentuk anak-anak mereka itu seperti apa? Itu sudah disisipi dalam kurikulumnya. Bahwa dalam 5 tahun, 10 tahun dalam masa pemerintah ini ingin masyarakat atau anak-anak menjadi seperti apa. Maka disisipilah ke dalam kurikulum tersebut. Maka itu merupakan salah satu senjata sebenarnya yang digunakan negara untuk membentuk seorang guru. Jadi kalau seorang guru itu sebagai seorang pengajar mempelajari kurikulum. Maka seorang guru sekarang dianggap bahwa dia sebagai seorang yang memegang senjata negara. Dia bisa membuat anak satu kelas itu gagal. Bisa membuat anak satu kelas itu sukses. Tergantung kepada guru wali kelasnya. Kenapa? Ketika seorang guru mempelajari dan yang namanya kurikulum, membuat RPP, mengajarkan sesuai dengan prosesnya, dan akhirnya menghasilkan hasil yang bagus, berarti dia menembak bagus. Istinya menghasilkan yang bagus, anaknya sukses. Tapi kalau seorang guru tidak memahami yang namanya kurikulum, RPP tidak paham, mengajarkan tidak benar, istilahnya dia menembak salah, ini gagal. Berarti anak satu kelas itu kalau gurunya tidak benar, dari mana? Dari beberapa hal, sikap dan lain sebagainya, atau dia menyampaikan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan yang harus disampaikan, maka dianggap gagal. Matilah satu kelas anak. Ini sangat bahaya.
Kalau kepala sekolah mengamanahkan kepada seorang guru yang tidak paham, tidak tahu ilmu, tidak apa ya, istilahnya itu memberikan senjata yang kepada orang yang salah, maka saya anggap bahwa guru sebagai seorang yang memegang senjata mau membunuh atau tidak tergantung seorang guru. Dia akan mendekati, mendidik, atau dia akan menjauhi, meninggalkan seorang anak murid. Itu tergantung pada guru. Kepala sekolah kan tidak mungkin turun tangan sendiri di setiap anak atau setiap murid. Maka inilah tanggung jawab seorang guru. Maka diharapkan bahwa seorang guru dengan kurikulum yang ada itu bisa membawa ke arah yang benar. Guru merupakan kurikulum hidup karena dia merupakan hidden kurikulum. Apapun, kadang-kadang kadang-kadang guru mengandalkan kurikulum, mengandalkan RPP, ilmu yang ada. Nah, tapi seorang guru lupa bahwa dirinya lah sebagai kurikulum. Dari mana? Dari perkataan, dari perbuatan, dari apapun yang seorang guru memperlihatkan di sekolah. Itu akan ditiru oleh seorang murid. Apalagi di PAUD, mereka meniru. Dari pagi sampai siang, kalau di Indonesia sekolahnya pagi sampai siang. Kalau di Thailand, di tempat saya, sekolahnya dari jam 8 sampai jam setengah 4 sore. Jadi seorang murid itu sama guru satu hari, 8 jam. Bayangkan apa yang akan ditiru oleh seorang anak. Kalau gurunya selalu teriak-teriak, apa dia akan berkata sopan. Dia akan meniru dan teriak-teriak tiap hari. Di sekolah, kembali ke rumahnya, ibu tidak, karena sudah menganggap bahwa semuanya sudah beres dan selesai di sekolah. Maka inilah seorang guru sebagai hidden curriculum. Dia suka angkat tangan, menggunakan tangan yang tidak sopan, menggunakan perkataan yang tidak sopan didengar, tidak enak didengar. Maka itu diserap oleh seorang anak setiap hari, setiap hari. Bayangkan 1 tahun, tahun ke tahun, tahun ke tahun. Bagaimana seorang anak akan menjadi? Jangankan perkataan atau perbuatan, dari bagaimana kita senyum atau setiap hari kita wajahnya itu seram terus, tidak pernah senyum. Maka itu juga ditanya, dia akan cerita di rumah, ini gurunya Bu tidak pernah senyum. Marah-marah terus, teriak-teriak terus. Ini akan ditiru. Tanpa seorang murid akan meniru dengan tidak sadar. Maka inilah kurikulum yang ada dalam seorang guru. Maka saya bilang bahwa guru adalah seorang yang memegang senjata. Mau nembak mati atau nembak sukses, bahwa kesuksesan atau kegagalan itu seorang guru. Maka sekarang apapun dikembalikan ke seorang guru. Guru di sekolah pakaiannya ketat mulu tiap hari. Warna-warni, anaknya akan meniru. Cowok maupun perempuan maupun laki-laki. Ya, ini hal yang saya anggap bahwa jangan sampai kita terlena dan tidak menghiraukan. Selanjutnya tetap di PAUD, pendidikan nasihat ini. Dalam Pancasila, undang-undang sudah mencantumkan bahwa anak itu harus beragama, berilmu, beriman. Ada intelektualnya, ada disiplin dan lain sebagainya. Di sisi lain harus beriringi dengan bermain.
apapun dimasukin, jangankan mereka itu, jangan sampai mereka itu hanya di kelas saya. Datang pagi sampai siang hanya di ruangan segi empat, tidak pernah keluar. Tidak pernah melihat pohon, tidak pernah menemukan yang namanya terik atau sinar matahari. Hanya disimpan di kelas saya. Akan berlari-lari. Tidak pernah melihat mereka jatuh dan menangis, tidak pernah ada. Karena kita takut bahwa anak akan menangis. Nah, nanti sakit dan lain sebagainya. Saya kira ini biarkan mereka itu merasakan, karena akan membantu mereka ketika mereka akan dewasa nanti. Tapi sekarang di sekolah itu seakan-akan disiplinnya kurang, ilmunya kurang, bermainnya juga kadang ada, kadang tidak. Agamanya kadang-kadang kita pisahkan. Saya kira di Indonesia yang namanya PAUD, kalau di Indonesia itu tetap saya kira agamanya tetap dimasukkan. Nah, sangat kental lah di Malaysia, di Indonesia. Tapi kenapa sudah ada agamanya, disiplinnya, ada ilmunya, tapi tetap masih terjadi hal-hal yang di Malaysia itu, di Sahara, ya, itu masih tetap terjadi. Keterampilan, keamanannya, ketentraman, keamanannya, itu berarti di situ poin itu kurang. Keamanannya kurang, kesejahteraannya kurang. Jadi saya nampilkan nanti ada tiga pendekatan berbasis internasional. Saya kira bagus untuk diterapkan di sekolah. Saya sendiri di sekolah saya terapkan. Jadi ada Regio, Emilia, kurikulum Montessori, terus ada High Scope. Ya, ini diterapkan. Jadi Emilia itu memfokuskan ke mana? Lingkungan, peran lingkungan. Jadi lingkungan sebagai guru yang ketiga, keterlibatan aktif anak-anak, peran guru dan orang dewasa, pentingnya uh, ekspresi seni. Jadi Emilia itu intinya lingkungan sebagai guru yang ketiga. Jadi nanti ketika kita buat rencana pembelajaran, ini Emilia dimasukkan. Seperti seperti mempelajari tentang air. Maka Emily ini kan sebagai lingkungan, ada sumur, ada di keliling sumur, atau ada tentang air yang mengalir seperti apa. Kurikulum Montessori. Nah, Montessori meningkatkan rasa percaya diri. Tapi Montessori ini sangat mahal ya. Montessori ini kalau diterapkan nggak mahal. Nah, katanya kan, mahal. Karena harus mempersiapkan beberapa hal, harus bawa keluar dan lain sebagainya tempatnya. Bisa kira tidak mahal kalau kita menggunakan sarana atau prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Tidak perlu membayar. Ya, karena Montessori juga mereka harus mendekati dengan lingkungan nyata yang ada supaya mereka bisa belajar dengan apa yang mereka rasakan, interaksi dengan sosial seperti itu. Kalau high scope bagaimana bisa memutuskan, sudah berinteraksi dan bisa memutuskan, maka Emilia, Montessori, dan high scope. Ini tiga hal ini kalau bisa diterapkan di sekolah PAUD, karena saya sendiri menerapkan dan alhamdulillah hasilnya bagus. Saya terapkan tiga ini dan juga full. Walaupun saya bukan astrolog agama, tapi saya terapkan agama full, berinteraksi dengan sosial, berinteraksi dengan lingkungan, dengan teman-temannya. Kami biarkan mereka bermain dengan lingkungan. Saya desain lingkungan di sekolah supaya dengan biar mereka itu bisa berkembang, bisa lari, bisa belayar dengan pohon, dengan bunga-bunga, batu, pasir, uh, lapangan
dan lain sebagainya. Ini bisa mereka berkembang. Saya di PAUD itu setelah di Thailand itu upacara bendera itu pagi. Setiap jam 8 itu upacara pagi di depan bendera. Kita nyanyikan, habis itu ada bermain sedikit. Baru saya biarkan mereka bermain di lingkungan sekolah yang saya siapkan itu setengah jam. Itu tujuan saya biar anak-anak PAUD itu bisa membakar emosinya, membakar tenaganya. Karena mereka itu tenaganya sangat banyak. Ketika tenaganya tidak dibakar dulu, tidak dihabisi dulu, maka di kelas mereka akan berantem dan bermain terus. Karena apa? Eh, karena mereka masih menyimpan banyak tenaga. Maka ketika pagi mereka bermain dengan terik matahari, bermain di padang, bermain di pasir, bermain di batu, bermain dengan rumput, pohon dan lain sebagainya dan teman-temannya, maka disitulah mereka akan meluapkan atau melepaskan tenaga mereka. Ya, dengan sosial ngobrol dan lain sebagainya, bermain, maka imajinasinya akan keluar. Setelah itu mereka setelah setengah jam, saya bawakan mereka masuk kelas. Di situ mereka akan sudah diam dan mengikuti uh, proses pembelajaran yang ada. Itu cara di sekolah saya. Nilai-nilai apa yang bisa diadapsi? Nah, jelas dari 3 pendekatan tadi bahwa child center learning. Jadi fokus pada anak-anak. Pembelajaran berbasis project based learning. Menggunakan lebih banyak menggunakan lingkungan, menggunakan media yang ada di lingkungan daripada ceramah atau bercerita. Ya, child center mereka harus lebih banyak berinteraksi daripada guru. Lingkungan belajar sebagai guru yang ketiga, ini yang Emilia tadi. Lingkungan sebagai seorang guru yang ketiga. Mereka belajar dengan lingkungan. Saya biarkan mereka itu panjat pohon, metik-metik daun, metik-metik bunga dan lain sebagainya, main batu, main pasir, buat sungai dan uh, dikasih air menjadi sungai, nanam pohon, itu imajinasinya keluar. Sampai saya perhatikan itu kok bisa mereka bersosial, ngobrol antara kelas, saling ngobrol, saling berinteraksi. Itu terjadi seperti itu. Dokumentasi proses belajar, ya. Terus gurunya di mana gurunya? Ketika mereka ketika kita fokus atau titik beratkan kepada student center, maka gurunya adalah narasumber, fasilitator sebagai pelatih, mediator atau penggerak. Guru tidak lagi sebagai uh, teacher center atau hanya sebagai fasilitator yang mendampingi mereka. Jangan sampai mereka berantem. Ketika mulai mau berantem, kita masuk membantu mereka bahwa ini loh harus minta maaf dan sampai membuat mereka itu membuat temannya menangis dan lain sebagainya. Jadi guru hanya mengawal dari jauh, mengawasi dari jauh seperti itu. Ya, ini yang kalau saya nggak tahu ya, coba nanti Indonesia dengan Thailand. Kita banyakkan ya, ini perbedaan sistem perbedaan ini. Kita kebanyakan tuh kepada penguasaan materi. Yang tadi saya cerita awal itu, Bang. Dari awal saya cerita bahwa anak SMA kelas 5 tendang guru. Anaknya laki-laki, gurunya perempuan. Dia mukul-mukul, tendang, ya, sampai jatuh, ya berdarah dan lain sebagainya. Karena nilainya kecil. Karena kita selalu mengungkapkan atau menyampaikan bahwa harus belajar biar nilainya tinggi, biar nilainya bagus. Kita jarang menyampaikan bahwa belajar anak biar nanti paham,
nanti bisa melaksanakannya dengan baik, bisa apa. Nah, kita tidak menjelaskan tujuannya, tapi kita memotong tujuannya hanya menyampaikan bahwa belajar jika dia nilainya bagus nanti. Belajarlah bahasa, dia nanti dapat A, dapat cum laude, dapat B, dan lain sebagainya. Bedanya apa? Kalau di kurikulum internasional itu lebih menekankan kepada keterampilan, pemikiran kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Mereka tidak menganggap penting yang nama nilai. Kalau di luar itu banyak sekarang tidak dianggap lagi bahwa nilai itu penting. Yang penting skill anaknya, kompetensi anaknya itu dikembangkan. Akhirnya dia menjadi anak yang bisa memutuskan. Tahu yang mana salah, yang mana baik, yang mana harus dijauhi, yang mana harus dilaksanakan. Karena logikanya berjalan. Dia tidak fokus kepada yang namanya nilai dan nilai. Yang mengejarkan yang namanya cum laude. Itu hal yang terjadi di luar. Maka saya kira sekarang sudahlah sadar bahwa kita harus kembali memikirkan bahwa sebenarnya kita belajar untuk mendidik seorang menjadi manusia yang sempurna. Bukan mengejar yang namanya nilai yang paling bagus. Saya kira kalau seorang menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi orang yang baik, menjadi seorang manusia yang sempurna, insya Allah segi belajar, segi perilakunya juga akan baik nanti. Banyak anak yang sudah lulus cum laude, tapi emosinya tidak bisa dihandalkan, tidak bisa dikontrol. Karena tidak pernah sosialisasi, tidak pernah bergaul, tidak pernah menghadapi yang namanya masalah sendiri, tidak pernah memutuskan dengan sendiri-sendiri, tidak pernah memecahkan masalah seperti itu. Akhirnya ya itu perbedaan Thailand dan Indonesia. Kalau pendekatan ya berpusat pada, kalau internasional berpusat pada siswa. Keunggulan ya ujian nasional yang kita terapkan sekarang bahwa ya tidak menutupi kebenaran bahwa Thailand juga sekarang fokusnya kepada ujian nasional yang mengatakan bahwa hanya ujianlah yang bisa memutuskan bahwa anak itu bagus atau tidak. Hanya ujianlah bisa memutuskan bahwa dia akan masuk ke kedokteran atau tidak. Ini yang diputuskan sekarang. Tapi kalau internasional itu melanjutkan studinya di luar negeri atau ya istilah kepada hal-hal yang lebih nyata prakteknya. Kalau tujuannya mengedepankan konteks budaya, sejarah, dan nilai-nilai nasional. Thailand juga sama. Kita juga fokus kepada hal-hal yang demikian. Tapi kalau di luar, mereka saling menghormati, saling menghargai budaya. Ya, kalau kita lihat orang di luar negeri-negeri yang sudah maju, maka mereka lebih disiplin, lebih menghargai antara lain. Ya, menanyakan atau tidak pernah melihat posisi seorang. Bagaimana cara efektif untuk menyiapkan siswa memiliki daya saing global? Ya, ini tidak banyak bisa sampai ke ini bahwa apa sih yang bisa kita ubah mulai besok di kelas kita? Yang mulai harus kita berubah, yang pertama berubah dulu mindset kita. Kita berubah mindset kita bahwa apa yang kita laksanakan sekarang untuk nilai, untuk kesuksesannya kita berhenti dulu. Sekarang bagaimana desain pembelajaran yang memberikan inspirasi berbasis internasional maupun nasional, tetapi harus disesuaikan dengan konteks lokal. Bagaimana bisa mengembangkan mindset, mengembangkan pemikiran, mengembangkan potensi seorang anak. Sehingga mereka ketika tidak ada orang tua, itu masih bisa hidup mandiri. Apakah sekarang
Kalau guru bisa memejamkan mata, apakah dalam satu kelas yang ibu menjadikan wali kelas itu bisa tidak yang kalau dibiarkan mereka itu bisa melewati semuanya itu atau melaluinya itu dengan diri sendiri, bisa memutuskan dengan diri sendiri, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi pengikut, apakah bisa? Kalau dia sudah SMA kelas 1, kelas 2, apakah dia masih bisa? Ataukah masih sikapnya masih anak kecil? Saya selalu belajar tentang bagaimana mereka mendidik, caranya orang Korea, orang Jepang mendidik anak mereka, anak PAUD ya. Maka itu pun saya terapkan di sekolah. Kedisiplinan, mandiri, dan lain sebagainya. Kebersihan, itu selalu saya terapkan di sekolah. Dan awalnya saya terapkannya itu di gurunya. Bahwa seorang guru harus menjadi contoh. Bagaimana kalau gurunya, gimana kalau, apa ya, kalau gurunya tidak menjadikan contoh bagaimana kita mau ada hasilnya di anak, nggak mungkin. Maka yang pertama perkataan, eh, perbuatan seorang guru harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kepala sekolah, yang sesuai dengan eh, kurikulum. Nah, akhirnya larilah kepada seorang anak bahwa dia juga mengikuti jalur yang ada, meniru seorang guru dan melaksanakan sesuai dengan yang diterapkan oleh sekolah itu sendiri. Maka proses semuanya harus berjalan, apa ya? Semuanya harus berjalan. Maka guru menjadi titik poin yang apa ya? Membawa perubahan. Tapi semuanya tergantung pada pimpinan kepala sekolah apa ya? Apakah visi dan misi ke depannya. Jangan sampai visi misi sekolah itu ditiru dengan dari sekolah yang lain atau disamakan dengan sekolah yang lain. Harus ada selalu ada perubahan dan harus apa ya? Tidak harus bagaimana caranya, tapi membawakan perubahan. Saya tutup dengan kekreativitas seorang guru akan merubah sebuah keterbatasan dan menciptakan peluang bagi dirinya sendiri dan bagi seorang murid. Insya Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Yasuli. Menarik banget ya Bunda hari ini, webinar kali ini di mana kita tahu bahwa setiap anak itu terlahir di atas fitrah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Yasuli bahwa anak itu dapat menjadi baik atau buruk tergantung pada mutu pendidikan yang mungkin mereka dapat. Dan mutu pendidikan dapat dicapai dari kepemimpinan yang efektif, evaluasi dan upgrade kurikulum, kesejahteraan siswa dan juga keamanan, kualitas pengajar sendiri, kemudian keuangan identitas sekolah, dan juga kolaborasi dengan stakeholder yang ada untuk mengupgrade kurikulum, yang dimana kurikulum merupakan jantung pendidikan dan menjadi senjata dari negara untuk mengarahkan dan menggerakkan dalam membentuk anak. Kemudian, pembelajaran berbasis internasional bisa menjadi masukan dalam mengembangkan kurikulum. Apa saja sih yang menjadi perbedaan kurikulum yang ada di negara kita saat ini dan juga internasional? Pada webinar kali ini diharapkan dapat mengupgrade kurikulum yang sudah ada dan kita gunakan saat ini agar menjadi lebih baik gitu, nggih. Untuk selanjutnya, cara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan untuk berikan kesempatan untuk tiga penanya.
Monggo yang ingin bertanya, resen terlebih dahulu nggih, Bunda. Monggo saya persilakan yang mau bertanya. Baik, di layar saya ada dari Piaut Stai Mutakin nggih. Dengan Bunda siapa nih nggih, Bunda? Bunda Assalamualaikum Heni kah? dengan Bunda Heni. Waalaikumsalam Bunda, monggo. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, eh, bagaimana tadi disampaikan itu adalah dengan berkolaborasi dengan stakeholder itu seperti apa ya contohnya? Terima kasih banyak. Mohon maaf Bapak Yazuli, ini pertanyaannya mau langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu penanyanya? Ya mungkin bisa nanti saya coba dijawab dulu aja. Nah. Oke, baik. Monggo silakan. Ya, Bagaimana kolaborasi? mudah-mudahan bisa terjawab Bu ya. Ibu dari Oke. Ya, terima kasih. Alhamdulillah dengan stakeholder karena seperti ini Bunda, kebanyakan sekarang kita sekolah itu dari pihak sekolah maupun guru itu kurangnya kolaborasi atau kurangnya istilahnya sharing ya, sharing. Seperti apa sih kurikulum yang ada? Yang kan di Indonesia, di Thailand ini ya pun uh, orang tua ataupun masyarakat sekitar sekolah itu tidak paham yang namanya kurikulum itu seperti apa. Jadi mereka mau support, orang tua mau menyupport anaknya bahwa ini loh kurikulum di sekolah A. Saya akan mendidik anak uh, ibu bapak seperti ini, satu, dua, tiga. Tapi kurang sosialisasi. Sehingga kurang orang tua dan stakeholder masyarakat sekitar itu menganggap tidak penting. Ya sudahlah, saya biarkan aja. Ketiga, ketiga sekolah itu tidak sosialisasi yang namanya kurikulum sekolah kepada orang tua maupun masyarakat sekitar. Itu mereka menganggap bahwa jika kami kan tidak tahu, maka ya tidak penting lah. Nah, tapi ketika di-sharing, disosialisasikan, berarti ada kaitannya bahwa masyarakat juga, saya juga ikut bertanggung jawab seperti itu. Orang tua juga ikut bertanggung jawab bahwa ini tugas saya juga sih harus melanjutkan di sekolah. Tugas masyarakat sekitar juga, saya harus support sekolah juga. Ya, karena ada hubungannya dengan masyarakat juga. Hal-hal seperti ini dihiraukan, dianggap tidak penting. Maka saya kira di mana mau jarang-jarang mensosialisasikan. Maka ini perlu, ya perlu. Maka saya contohnya di Thailand ya, saya nggak tahu di Indonesia apakah memang ada sosialisasi dari sekolah kepada orang tua bahwa kurikulum di sekolah ini fokus kepada skill atau bahasa. Nanti anak Anda dari sini pas keluarnya bahasanya pasti bagus, skillnya, disiplinnya pasti bagus seperti itu. Apa tidak pernah bicarakan hal-hal seperti itu. Sehingga yang masuk keluarnya sudah yang taunya masuk dan keluar selesai. Ya, dan Pak ditanya sama saja kalau A dengan B, yang selesai. Anda dapat nilainya bagus ya sudah. Seperti itu. Itu yang maksud saya seperti itu. Supaya nanti bisa ikut tanggung jawab bersama. Ya mungkin bisa terjawab kalau kurang ya maaf. Ya udah. Terima kasih. Kembali kasih. Bagaimana Bunda Heni? Terima kasih. Tapi saya masih belum jelas. Apakah seperti ini? Kalau misalkan gini ya, ketika di sekolah kita tuh akan melaksanakan apa itu ekstrakurikuler berkuda gitu. Kita berkolaborasi dengan tempat yang memang sudah bisa mengajarkan berkuda dan kita bisa berkunjung ke sana. Apakah seperti itu? Atau misalkan ketika kita berkolaborasi dengan IF, English First, jadi di sekolah kita itu punya pembelajaran bahasa yang
itu termasuk dengan berkolaborasi dengan stakeholder, apakah itu termasuk begitu Bapak? Ya, alhamdulillah, saya kira itu sudah termasuk. Jadi tidak semuanya, jadi ada tujuan tertentu seperti itu tempat berkuda, IF dan lain sebagainya. Itu kan sudah termasuk stakeholder juga. Jadi mereka sudah istilahnya sudah kerjasama lah, misalnya sudah kerjasama dengan sekolah untuk dalam mengembangkan kurikulum atau mengembangkan proses belajar mengajar di sekolah. Itu sudah termasuk salah satu yang namanya sosialisasi dengan stakeholder, ya, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Ini berarti sudah terjawab ya Bunda? Alhamdulillah sudah. Terima kasih dengan Bapak Terima Yusuf. kasih kepada Bunda Heni atas pertanyaannya dan juga kepada Bapak Yesuli atas jawabannya. Untuk selanjutnya, monggo yang ingin bertanya, raise terlebih dahulu. Boleh izin bertanya, Bu Widi? Angge, monggo Assalamualaikum. Bunda Hijana. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan perwakilan dari PAUD Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Mr. Yasuli. Perkenalkan saya Bu Hijana. Ya, sangat menarik tadi paparan yang Bapak Mr. Yasuli menjelaskan, Masya Allah. Tapi ada poin yang saya highlight buat Bapak bahwa kami di Indonesia, suara saya kedengeran apa tidak, Pak? Dengar. Kedengeran ya? Nah, Ya, ya, dengar. bahwa kami di Indonesia itu untuk KBM anak usia dini itu dari jam 7.30 hingga jam 11 itu juga sudah masuk ke kategori yang kelompok B, Pak. Ya, jadi maksudnya sekitar 2-3 jam itu pembelajaran yang kita berikan gitu. Nah, sangat takjub dengan Bapak Pak Yazuli tadi menyampaikan bahwa di tempat Bapak itu bisa anak usia dini itu bisa hingga pagi hingga sore gitu. Jadi kira-kira kalau kita ingin tahu nih, saya sebagai mewakili teman-teman yang barangkali juga ada yang bertanya-tanya tentang dari yang pagi hingga sore hari anak-anak usia dini yang ada di lembaga Bapak itu bisa bertahan gitu ya, gitu maksudnya kira-kira apa gitu yang misalnya program atau misalnya pengasuhan apa gitu, karena yang kita ketahui kalau di Indonesia itu kalau misalnya dari pagi sampai sore itu biasanya daycare gitu loh, jadi atau biasanya dia sekolah terus kemudian langsung ada mereka daycare TPA gitu, tempat penitipan anak gitu, jadi tidak dengan KBM yang dari pagi hingga sore gitu loh. Jadi kami kayaknya banyak teman-teman yang ada di dalam Zoom ini juga pasti akan penasaran, Pak Mr. Yasuli, mudah-mudahan bisa berbagi ilmu supaya mudah-mudahan kita juga bisa tuh ya sampai anak-anak dari pagi sampai sore. Ya, begitu kira-kira Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud dari yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Maisuni. Terima kasih Mbak Wiji. Ya, Ya, terima mangga. kasih Bu Sama. Terima kasih perwakilan Bunda. dari Umbara ya, dari Bogor. Ya, Mudah-mudahan Bogor. mudah-mudahan saya bisa kunjungi ke Ibu Mangga Pak. Nanti untuk nanti pertukaran. kami ke Thailand boleh ya Pak ya? Insya Allah. Boleh Bu, boleh Nanti, Bunda. Saya banyak didatangi oleh teman-teman di ya, beberapa insya Allah yang nginap di sekitar sini. September Oktober mudah-mudahan kita bisa dari Malaysia silaturahim ke Thailand, Pak. Malaysia, Bunda. Insya Allah hubungi Ya. saya. Insya Allah nanti kita minta kontaknya, Pak. Ya, Mangga, Pak. Pak. Ya, Bu. Gini, Bunda, kami di Thailand itu jangankan PAUD, anak usia 2 tahun itu ada di tempat saya. Mereka itu itu pra PAUD itu. Itu dari setengah 7 atau jam 8 itu sampai jam setengah 4 sore itu tetap bertahan. Itu mungkin karena Thailand dari dulu sampai sekarang itu sekolahnya 1 hari ya. Jadi sudah tertanam bahwa mereka itu sudah jadi budaya, Pak. Pahamnya itu kalau ke sekolah pagi, pulangnya itu harus sore. Itu sudah
tertanam seperti itu. Tapi kenapa dia kuat ya? Kita ada waktunya. Jadi mereka datang, kalau PAUD itu seperti saya ceritakan bahwa tadi jam 8 datang, itu upacara pagi sekitar 15 menit. Habis itu ya olahraga. Habis itu mereka dibiarkan. Kalau saya ya, tempat lain itu mereka tergantung. Tapi dari pagi sampai ada yang sampai 2 jam 2 itu disamakan dengan SD-nya. Setengah 3, setengah 4. Karena ini strateginya beda-beda. Bagaimana cara kita bisa mendidiknya itu nanti ada hasilnya. Ada yang seperti tempat penitipan anak ada, hanya ya datang terus pulang sore. Tapi kalau saya beda, saya bilang sama orang tua yang ke sini, saya bilang bahwa saya bukan tempat penitipan anak, tapi saya mendidik disiplin dan agama. Saya ada doa, ada surah, ada kiroati, ada semuanya ada di tempat saya. Mereka itu habis seperti saya cerita tadi bahwa pagi itu dibiarkan mereka bermain. Saya perhatikan, saya baru mendirikan sekolah itu 6 tahun. Dari 7 orang sampai sekarang 100 lebih. Anak-anak itu di tempat saya dulu, itu saya pernah ke Bandung, Bu. Saya di UNY dulu, saya kunjung ke sekolah alam di Bandung. Maka itu menjadi motivasi saya. Saya di sekolah saya itu tidak seperti sekolah. Jadi seperti resort, tempat penginapan seperti ada pohon, ada tempat lari-larian seperti itu. Jadi mereka itu kalau ke sekolah itu merasanya seperti sekolah. Saya tidak selalu membiarkan mereka di ruangan, tapi harus ada di ruang ketika belajar, harus ada di luar untuk belajar. Jadi indoor, outdoor. Jadi berinteraksi. Saya masukkan Emilia-nya, Montessori-nya, high scope-nya, berinteraksi dengan sosial, bawa keluar jalan-jalan, berinteraksi dengan lingkungan alam. Jadi mereka itu seperti diajak jalan-jalan. Habis capek mereka dibawa kembali ke ruangan. Ada jam istirahatnya 15 menit, mereka minum susu. Habis itu belajar lagi sebentar, mau di kelas atau di luar. Habis itu sekitar jam 11 itu makan siang. Habis makan siang mereka sholat zuhri berjamaah dengan mengangkat suara keras. Itu berlatih sampai PAUD di sini tuh dari usia 3 tahun sampai usia 6 tahun. Jadi 3 tahun PAUD-nya itu mereka insya Allah sholat wajib itu bacaannya sudah hafal. Jadi mereka ketika SD 1 itu sudah bisa sholat seperti itu. Maka saya didik seperti itu. Jadi mereka apapun saya niru juga dari Jepang, dari Korea bahwa kalau minum sendiri, kalau ada yang airnya jatuh ya harus dilap sendiri dan lain sebagainya. Meja diangkat sendiri seperti itu. Saya desainnya kalau saya seperti itu. Jadi mereka itu ini feedback dari orang tua bahwa ya kalau pulang kok enggak lebih disiplin sekarang baru 2 minggu seperti itu. Jadi anak itu meniru. Saya biar mereka berinteraksi dan meniru teman-temannya. Akhirnya alhamdulillah ada hasilnya. Yaitu itu saya feedback bahwa ini feedback dari orang tua seperti itu. Ada kembali mengajak orang tuanya sholat, baca doa dan lain sebagainya. Ini PAUD-nya seperti itu. Belum lagi SD, saya ada ininya. Terus habis sholat mereka tidur. Di sini PAUD-nya harus tidur. Ada waktu tidurnya sekitar 1,5 jam. Habis tidur mereka bangun. Jadi setiap kegiatan itu diiringi dengan doa. Terus doa terus. Pas dia tidur dinyetelkan surah. Kalau di pas saya seperti itu. Jadi pas bangun nyuci muka itu doa lagi terus minum susu, minum ada makanan kecil lah seperti itu. Habis itu berdandan. Jadi mereka didandan oleh seorang guru itu seperti mereka baru datang. Dikasih bedak dan lain sebagainya. Rambutnya di ini ya. Habis pulang itu sudah wangi seperti datang. Jadi dia sebelum pulang itu waktunya sekitar hampir setengah jam. Itu dibiarkan bermain lagi. Jadi mereka merasa
datangnya tuh main, sudah habiskan tenaga, habis belajar, tapi tidak terasa. Mau pulang, main lagi, interaksi sosialnya terjadi. Akhirnya orang tua kalau datang itu lihat anaknya itu lari-lari, senyum-senyum itu senang. Bukannya keluarnya dari kelas langsung pulang. Saya kira itu hal-hal yang sangat yang tidak bagus karena mereka belum bisa bermain. Maka saya biarkan mereka bermain sambil menunggu orang tuanya, orang guru yang kontrol seperti itu. Akhirnya satu hari itu tidak terasa. Paginya mau ke sekolah lagi seperti itu. Kata orang tuanya banyak yang seperti itu karena banyak kegiatan. Kegiatan pun tidak saya usahakan banyakkan di luar ruangan seperti itu. Itu hal-hal yang itu sebagian yang saya ceritakan. Ya, alhamdulillah itu bisa berjalan seperti itu. Ya, ya Bunda. Ya, izin bertanya, Mr. Yasuli. Tadi Ya, ada mengatakan bahwa diterapkan program Kiroati. Jadi ya. program Kiroatinya itu diberikan kepada anak pada saat di sela-sela tadi yang selesai break istirahat mereka tidur atau bagaimana, Kita Pak Mr. Kiroati itu Yasuli? mulai saya ada baca askar juga. Habis bermain mereka harus dikumpulkan dalam satu ruangan. Dalam satu ruangan itu semuanya harus baca ya. Baca Eh, askar itu doa-doa wajib yang dibaca oleh Rasulullah itu dibacakan habis mereka dikumpulkan harus baca askar doa-doa wajib habis itu dikembalikan ke ruangannya baru di situ adalah belajar kiroati masing-masing pagi karena otaknya masih ini pagi-pagi segar maka kiroati yang dimasukkan. Ah, eh, Ma- SD juga ya. oh ya, izin bertanya, Mr. Yasuli, Kiroatinya yang pakai Haji Dahlan Salim Zarkasi kah? Kalau nggak salah ya dari Indonesia juga. Oh ya, yang Semarang, Pak Mr. Yasuli. Saya kurang tahu Semarang atau Jogja. Itu kalau Jogja itu Enggak, Ikro ya. Ikro ya. Kalau karena Ya, kebenaran saya juga menggunakan metode Kiroati, makanya jadi kayaknya cocok nih kayaknya nih. ya, ya. Kalau Jogja dulu saya pernah ke tempat bapaknya Ikro itu, tapi saya pakai Kiroati. Iya iya. Alhamdulillah, Mr. Yasuli, jazakumullah khairan katsiron. Informasinya Alhamdulillah. mudah-mudahan bisa bisa berlanjut dan bisa sila ukhuwah ya, Pak Saya Mr. tambahkan Yasuli. sedikit lagi Bu. Boleh? Jadi saya tambahkan sedikit dengan adanya proses dalam satu hari sekitar lebih 8 jam, maka terlihat hasilnya langsung dalam waktu paling ya 2 minggu 3 minggu itu langsung lihat perubahan anaknya. Masya Allah. Mr. Yasuli, mudah-mudahan kita bisa bisa menerapkan juga ini nanti. Bismillah. Ya teman-teman ya yang ada di sini ya, mewakili pertanyaannya. Ya Mbak Wiji, matur suwun sangat ya. Ya, sama-sama. Oke, Bunda. Ya, insya Allah. Menarik ya, Assalamualaikum. Bunda. Cukup Banget menarik. tanyakan tapi Bisa nanti jadi aja lah. acuan nanti. Bisa. Bisa Ya, bismillah. bisa jadi acuan untuk sekolah kita ya, Bun ya. Semoga nanti Benar, kurikulum kita juga bisa ya, mengikuti. betul. Iya, Seperti bisa itu. mengikuti, insya Allah karena ternyata bisa berdampak kepada anak-anak di ke orang tuanya ya, berdampak setelah anak itu pulang ke rumahnya dan melihat proses perubahan yang terjadi dari progres yang diberikan kepada Mr. Mayasuli. Ini mohon maaf karena Ane ini bukan lagi di luar, jadi mohon maaf kalau Nggak agak apa-apa. ribet itu Mr. Yasuli Tidak karena apa, tidak lagi apa. di jalan juga ini, mohon maaf lahir dan Iya, iya, iya. ya. Ya, Betul, matur nggak suwun apa-apa. sangat ya kita tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yanggi. Cukup menarik dan alhamdulillah sudah terjawab dari
Apakah masih ada pertanyaan atau sudah? Bu Wiji? Eh, saya terlempar ini dari webinar. Iya, iya. Oke, oke, monggo mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Eh, saya persilakan untuk penanya ketiga. Monggo silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya bisa sharing nggak apa-apa. Mau sharing di Indonesia dengan Thailand seperti apa sharing? Izin bertanya, Ya Bunda Bu Iji. silakan. Saya Liana dari PG PAUD Umbara juga. Ada dosen saya. Assalamualaikum, Bu Jana. Waalaikumsalam. Iya, eh, sangat sangat menarik untuk materi hari ini. Terus terang saya bergerak di Daycare Taman Penitipan Anak Indonesia, Mr. Yasuli, dan alhamdulillah Daycare satu benar. Dan Ya benar. kegiatan Iya, di kami alhamdulillah sudah melakukan kegiatan pembelajaran juga selama penitipan dan yang tadi Mr. Yasuri bilang eh, perilaku akan berubah eh, dalam masa kegiatan selama 2 minggu. Itu benar sekali. Karena di daycare kami pun ada kegiatan-kegiatan pembelajaran, ibadah seperti yang Mr. Yasuri tadi paparkan. Itu sangat Alhamdulillah, kami pun daycare saya pun sudah 10 tahun bergerak Alhamdulillah. dan alhamdulillah anak-anaknya luar biasa. Anak-anaknya luar biasa karena mengikuti rutinitas kegiatan harian seperti itu dari kegiatan ibadah, kegiatan keseharian anak itu sangat luar biasa dan ada pembelajaran-pembelajaran juga seperti PAUD. Dan daycare kami alhamdulillah terima dari usia bayi 3 bulan dan luar biasanya 3 bulan ya distimulus Bunda. dengan baik, 3 distimulus bulan dengan ya. baik karena tadi di titik 8 jam kami mengadakan pembelajaran-pembelajaran stimulus untuk setiap tahapan bayi dan anak di usia dini dan itu memang luar biasa. Uh, Mungkin bisa untuk kami di sini juga, mungkin teman-teman yang lain, PAUD-nya plus daycare deh. Ya, bisa seperti itu mungkin di Indonesia. Itu Seperti itu. Bunda Diana, saya mau bertanya, apakah kurikulumnya dirancang seperti itu? Karena di Thailand itu ini memang dari kurikulumnya. Betul. Kurikulumnya dirancang sendiri sesuai dengan kebutuhan Iya, iya. anak. Sesuai dengan kebutuhan Ada anak. Seperti ada pembiayaannya dari orang pembiayaan. tua? Oh ya, secara otomatis ada pembiayaan dari orang tua karena tadi menitipkan plus pembelajaran plus sama ada makan. Kita dapat makan siang sore. Seperti itu ada kegiatan tahfiz Quran juga dan luar Masya Allah, biasa. Alhamdulillah. Seperti itu, Mister. Makanya Ada tadi tahfiz Masya juga. Allah banget di Thailand. Saya sendiri pengen ada tahfiz juga. Lagi nunggu-nunggu, insya Allah. Insya doain biar kita terus maju dan di Amin, Indonesia amin. PG PAUD TK bisa full day juga dan bisa menstimulus dengan baik selama 8 jam karena dengan proses 8 jam sehari itu mereka sudah secara otomatis mengikuti rutinitas kegiatan dan itu akan terus berlanjut sampai mereka dewasa seperti itu. Amin, amin, Bunda. Terima kasih, Mister. Sama-sama.
Alhamdulillah ternyata masih ada ini ada yang sama dengan di Thailand diterapkan. Saya kemarin ada yang bilang bahwa Thailand ini cuma gila-gilanya belajar katanya 8 jam SMP, SMA 8 jam dari pagi sampai sore gimana gak gila katanya. Gak pusing apa anak gitu kan, katanya gitu ya. Di Malaysia itu setengah hari juga. Di Indonesia dulu saya di Indonesia juga setengah hari. Tapi di Thailand itu beda sendiri. Nah, 1 hari dari kecil sampai sekarang ya memang 1 hari. Ini setiap hari di sekolah terus saya. Tapi alhamdulillah eh, dengan demikian ya kami kan dan saya harap bahwa dengan apapun yang ada ya kita bisa menyesuaikan diri dan bisa mendidik mereka menjadi anak yang solehah dan soleh nanti insyaallah amin ya rabbal alamin. Yang lain silakan kalau mau sharing. Izin bertanya, Mr. Yasuli. Iya silakan Ya, saya udah. Bu Abdah Munfarida dari Insuri Ponorogo. Saya bertanya tadi kan saya sesekali saya tadi tadi, apakah sudah dibahas atau belum? Untuk rasio jumlah guru, satu guru memegang berapa murid di sana, Mister? Ah, Satu guru memegang berapa murid? Terus tadi kalau sore ada dandan ya? Apakah dimandikan dulu? Dimandikan satu-satu atau tidak sendiri? tidak tergantung ada sekolah yang mandikan ada yang Oh, tidak. Kalau saya tidak sampai mandikan lah tidak saya nggak sampai terlalu mandi. terlalu memanjakan saya kan Ribet itu. ribet-ribet. Betul-betul. Kalau di sini ada undang-undangnya. Satu Oh, guru itu kalau umum ya, itu 20 orang. Kalau nggak salah ya. Kalau sekolah swasta 30 orang. Oh ya, iya, tuh, tuh. satu satu guru 20 orang, Ya, 20 anak. Oh, 20 anak. itu bisa ya, Kalau Mister ya? kalau lebih harus cari guru tambah Oh, ekstra satu. anaknya nggak ada yang tantrum dan sebagainya gitu. Kalau satu guru 20 anak loh. Bisa ya, Mister itu? Ti- Tidak biasa. Oh, Itu biasa bahkan ya? itu di tempat saya hanya 20 orang atau Oh, bahkan 15 di 15 tempat guru yang dengan lain itu satu ruangannya itu 35 orang. Masya Allah luar Tapi biasa itu itu. gurunya 2 orang. Oh, Masya Allah. Cuma saya itu tidak mau seperti itu. Jadi kalau full ruangan itu terlalu apa ya? Terlalu nggak enak sama anak. Oh iya, Jadi iya, iya. mereka tidak leluasa dalam bergerak atau bermain berjalan gitu. Hmm, Maka saya karena tempat saya membatasi. mm, Di sini ruangannya itu dikasih kalau sama uh, yang bebenang ya, mereka itu memberikan satu ruangan itu 40 orang anak maksimum. Ya, maksimal ya, dengan dua maksimal guru. boleh dua guru. Kalau satu Masya orang Allah. ya 25 lah menurut saya. Mm, Nggak usah banyak-banyak. Yang penting ya kualitasnya. iya. Anaknya bisa ini senang-senang. Di sini 10 2 guru juga kadang gurunya stres sih dengan anak Tapi yang di, luar di biasa. sini enggak, di sini biasa Enggak. itu. Oh, iya iya, karena kebanyakan pembelajaran masih banyak di dalam kelas. Saya lihat di Ya beberapa ada di dalam lembaga, kelas. di luar kelas hanya olahraga sebentar, kurang lebih hanya 10 atau 15 menit masuk kelas. Kalau tergantung dia 1 jam di dalam kelas, 1 jam di Iya. luar. Habis itu Mm-mm. capek dia masuk kelas istirahat. Terus mau lagi olahraga lagi mau keluar itu ya. Iya iya. Karena budaya sudah membentuk di sana ya, Mister berarti nggih. Ya, Budaya sudah itu sudah. terbiasa. Mereka itu dari dia adiknya melihat kakaknya seperti ini, dia akan tertanam bahwa oh ya, Iya iya saya iya. harus seperti ini. Nah, Bagus dari ada bagus. adik lagi dia mengikuti, mengikuti ya, melu-melu Iya. ya. Ponorogo, salam Iya dari dulu. oh, dekat Pondok Gontor, Mister. Saya, Mister. Pondok Gontor Di 1. untuk satu, Ya, dekat. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, nggih. ada Terima kasih auranya. ya. Semoga ini menginspirasi sekali bisa menerapkan di lembaga kami. Tentu dimulai dari diri sendiri dulu ini. Saya dulu pernah di sana, Ponorogo. Iya, iya, alhamdulillah. Terima kasih, Mister. Ya, ya, terima kasih, sama-sama.
Ya silakan yang lain, yang sharing ya, silakan sharing. Dianggap sharing saja. Mungkin ada banyak perbedaan lah di Indonesia. Saya sangat haru dengan Indonesia yang ya begitu kentalnya ya, yang namanya agama. Eh, Bunda Wiji, mana? Mohon maaf sebelumnya karena baru jadi sinyal di sini hilang, Mbak. Mohon maaf sebelumnya. Baik, tiga penanya sampun nggih. Tadi sudah selesai bunda-bunda nggih. Untuk pertanyaan sudah dijawab semua nggih, Mr. Yasuli nggih? Alhamdulillah sudah. Barusan Pak, jadi sinyalnya hilang. Baik, karena eh, semua pertanyaan sudah terjawab dan sesi tanya jawab juga sudah berakhir. eh, Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara saat ini, guys. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, yakni Mr. Yasuli Binduliam dari Thailand, dan juga rekan-rekan teman-teman yang hadir pada webinar sore hari ini. Semoga apa yang kita terima hari ini, apapun yang menjadi ilmu baik dapat membantu kita dalam mengembangkan mungkin pendidikan yang ada saat ini di sekolah kita dan juga menjadikan kita pendidik yang lebih baik lagi. Amin, amin. Dan dengan harapan apa yang disampaikan oleh pemateri, oleh narasumber saat ini bermanfaat bagi kita semua dan apabila dalam penyampaian dari saya sendiri selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kemungkinan ada ketidaknyamanan yang terjadi barusan dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk sebelumnya kepada sumber bisa meninggalkan webinar kali ini. Terima kasih Mr. Yazuli atas ilmunya. Ya, sama-sama semuanya. Maaf kalau ada kesalahan dan sebagainya. Terima kasih. Unimba, Umbara, IAIN. Untuk bunda-bunda peserta webinar yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya saat ini. Saya sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. See you next time di lain kesempatan, bunda-bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.